Bentar ya, saya absen dulu. Saya udah cek ya, cek tugas yang sudah masuk itu di email maupun di Gmail maupun di apa ya, Yahoo ya. Ada beberapa yang salah ya, salah cari frekuensi relatif. Jadi dia dibagi dengan total ya, total sigma N-nya dikali 100%. Ada yang tidak seperti itu. Saya sudah cek ini ya, ada Riana. Oke, seperti Aulia Rahimi ya. Aulia Rahimi ini dia tugasnya kenapa tidak menggunakan rumus ya untuk frekuensi kurang dari frekuensi kumulatifnya tidak menggunakan rumus Excel-nya. Aulia ya. Aulia Rahimi. Dengar suara saya ya? Dengar Bunda, Bu. Oke. Kita minggu depan masih masuk ya? Masih Bu, tanggal hari Jumatnya kita libur Bu, 29. Tanggal 29 ya? Iya Bu. Nggak bisa tanggal 29 kita masuk? Nggak tahu. Dari surat edaran, udah ada surat edarannya Bunda. Iya, biar nanti habis Lebaran kita langsung ini UTS ya. Ini pertemuan ke-14 ya. Ini pertemuan ke-berapa sekarang? 14 ya? Iya Bu. Oh berarti bisa. Saya Kamisnya kita terakhir pertemuan ke-15. Oke.
Muhammad Harif Suhada, hadir ya. Cici Hadir, Paramita Bu. Harahap, Siti Masita, Wanda Hadir, Bu. Ramadhani, Hadir, Bu. Winda Nurul Hadir, Bu. Hadijah, Devi Indasari, Hadir, Bu. Dinda Zulaika, Hadir, Risna Bu. Fitriani, Hadir, Bu. Yulianingsi, Hadir, Bu. Yona Miftahul Jannah. Ini yang pengirim pertama ini Wanda dan Risna ya. Saya tambahkan nilainya nanti ya. Pengirim pertama ke email saya ya. Pilma Cindy Rizka. Hadir, Bu. Kahara. Hadir, Bu. Ramadayanti. Hadir, Bu. Indah Rizka Rahim. Hadir, Bu. Siti Azmi Natasha Hadir, Ammar. Bu. Hadir, Bu. Bulan Hasibuan. Hadir, Bu. Bulan. Hadir. Seftia Mawarni. Hadir, Bu. Riana Sari Sitorus. Hadir, Bu. Erni. Hadir, Bu. Dedi Arianto. Hadir, Bu. Ini Dedi udah 3 kali sama ini ya. Udah 4 kali. Tolong kabari. Nanti dia nggak bisa UTS ya. Ansari Ramadan Harahap. Hadir, Bu. Itra Wardania. Hadir, Bu. Sri Indah Lestari. Hadir, Bu. Abdul Fajar. Dafa Hadir, Sakif. Bu. Dafa Sakif. Hadir, Bu. Dafa ini hadir. Ahmad Raihan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Win Riansah. Muhammad Alwi. Hadir, Bu. Diluk M. Ariandi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Hafiz. Ade Irman Nur Fadila. Hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Pak Rozi hadir. Hadir, Bu. Saya buka dulu ya. Bu, izin Bu, Rizka Rahmi hadir, Bu. Iya Putus-putus, Rizka. Bu. Iya Rizka. Terima kasih, Bu. Iya Rizka. Oke, bentar ya. Saya cari dulu yang Firma. Diana. Oke. Ini saya buka punya Risna dan punya Aulia ya.
Kita hari ini membahas tentang statistik deskriptif ya, mean, median, modus, standar deviasi. Tapi sebelumnya saya buka dulu tugasnya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Jika mengirim tugasnya melalui Yahoo, itu diterima ya, Bu? Atau enggak? Diterima. Tadi kan udah saya bilang, saya lihat yang dikirim melalui Yahoo dan Gmail. Sudah masuk semua. Hanya yang Yahoo belum saya balas ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semalam ada yang bertanya ya, ada yang bertanya itu untuk OGIF yang mana yang dibuat untuk tabel distribusi frekuensinya ya. Untuk ya OGIF itu ditarik antara kelas dan tabel kelas dan frekuensi kumulatif ya, kurang dari dan dari. Sedangkan untuk diagram pie-nya untuk yang frekuensi relatif sama kelas ya. Untuk batangnya dia kelas dan frekuensi absolut frekuensinya. Sedangkan untuk dia poligon juga seperti itu ya. Ini untuk yang saya share ini nampak ya? Ini yang saya share ini punya Aulia Rahimi ya, Aulia Rahimi. Perhatikan. Nampak ini ya? Nampak, Ibu. Ya, ini ya oke. Ini per 70 ya, nggak ada masalah. Kalaupun dibuatnya ini 70 ini, dikliknya untuk dia C ya, C11, bikin tanda apanya juga ada masalah, baru ditarik dia ke bawah. Dan perhatikan di sini, ini nggak pakai rumus ya, Rahimi, Aulia Rahimi, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya. Manual ya. Ini saya salahkan ya kalau untuk UTS ya. Perhatikan, manual kan, nggak ada rumus ya. Aulia, iya kan Aulia? Iya, Bu. Kenapa nggak menggunakan rumus? Kurang paham semalam penjelasannya. Iya, Bu, saya kurang paham. Ya, nanti kamu bisa belajar dari teman yang lain ya. Ini ada juga, bentar ya, dia punya Riana ini, Riana. Dia rumus untuk mencari frekuensi relatifnya terbalik ya, 70 per frekuensinya. Ada beberapa orang ya. Ya ini perwakilan aja saya buka ya. Jadi supaya yang seperti yang temennya ini agar diperbaiki. Oke. Yang merasa aja ya. Yang udah saya cek ada juga ada beberapa ya seperti punya Riana.
Oke, perhatikan ini. Oke. Ini nampak ya? Perhatikan FR-nya. Sum B12 bagi B3. B12-nya yang mana ini? Ini kan 70 kan? Berarti 70 dibagi FR-nya ini, ya kan? Harusnya frekuensi dibagi total ya, sigma F-nya. Harusnya ya. Ya kan? Ini salah ini, ya. Ini salah terbalik dia. Harusnya B3 bagi B12, ya kan? Buat aja dia solarnya biar ya kan? Ini dia salah semua dia. Karena saya bilang kemarin kamu totalkan kalau dia frekuensi relatif ini harus 100%. Kalau dia tidak 100% berarti salah ya. Kamu totalkan aja dia. Nah, ya, ini pun OGIF-nya kenapa garis lurus aja nih Riana ini. OGIF-nya mana ini kawannya satu lagi? Berarti di blok ini yang mana ini? Nah, hanya frekuensi kurang dari harusnya 2 ini ya kan? Ya Riana. Hadir ya Riana. Iya, Bu. Ini OGIF-nya, ya, ini OGIF-nya salah kamu ya. Ada berapa ini? Ada beberapa seperti punya Riana. Saya nggak tahu apakah memang kerja sama atau gimana, nggak tahu. Ini yang mengirim, ada 3 orang ya, pengirim pertama. Dia hanya bukan mengirim pertama aja, tapi juga hasilnya bagus ya. Reza, apa ya
Untuk ini ya, saya share ya, Risna. Ya, pakai rumusnya ya, perhatikan ya. Begitu juga dengan batas kelasnya. Boleh ya, menggunakan rumus. Oke. Begitu juga dengan frekuensi kurang dari dan lebih dari. Perhatikan OGIF-nya, ya, OGIF-nya perhatikan. Ada juga OGIF-nya tidak ditarik langsung batas kelas bawah ini, ya. Lihat, harusnya ditarik langsung ke 70 dan 0. Ada yang menariknya dari 0 ini sampai 61 aja, dia nggak ikut 70 sama 0-nya yang di bawah. M. Ariandi ya, M. Ariandi tidak sampai dia. Jadi ini sebelah sini agak kecil ya, OGIF-nya. Oke, ini poligon, diagram udah oke semua ya. Jadi itu untuk dia distribusi frekuensi ya, menggunakan Excel. Oke. Ada lagi pertanyaan ya tentang distribusi frekuensi, kita sambung untuk pembelajaran tentang min median. Jadi ini min median ya, median modus standar deviasi aplikasi ini setelah UTS ya, setelah UTS. Atau kalau tidak setelah UTS nanti ya pertemuan ke-15 ya, pertemuan ke-15 kita sempatkan ya. Jadi saya harapkan untuk Excel kamu, ya Excel kamu sudah ya. Kamu lihat di data ini, data kalau mau mencari min, median ya, pakai Excel. Di data ini sudah ada data analisis ya. Sudah ada data analisisnya. Kalau belum ada, itu kamu install dulu file ya. File, oke, kamu klik option, add in, ya. File, ya. Pilih option add in. Nanti ada di situ tulisan area. Agak lambat dia memang jaringannya. Ini dia. Oke. Ini analisis toolpak ini kamu klik ya. Analisis toolpak ini kamu klik ya. Kamu klik analisis toolpak, go. Oke, ini analisis toolpak ini dicentang ini, centang. Oke, nanti akan muncul di data analisisnya. Analisis toolpak ini oke, ya oke kan, ya. Tapi centang dulu, oke ya. Kalau belum ada data analisisnya, kamu install dulu dia menggunakan file, option, baru add in, ya, baru ketik dia yang analisis toolpaknya. Jadi minggu depan nggak usah lagi kamu install, langsung aja udah ada data analisisnya, langsung kita menggunakan mencari min median ya, mencari min median. Untuk korelasi, mencari korelasinya nanti ya, nanti setelah kita pelajaran korelasi, baru kita aplikasi untuk korelasi ya di Excel. Kalau yang kurang paham, nanti teman yang sudah tahu, nggak apa-apa diskusi aja ya, diskusi. Oke.
Jadi min, median, dan modus. Ya, min, median, modus sama-sama merupakan ukuran pemusatan data yang masuk ke dalam analisis statistik deskriptif. Namun ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menerangkan suatu ukuran pemusatan data ya. Deskripsi data yang dilakukan meliputi ukuran pemusatan dan penyebaran data. Ukuran pemusatan data meliputi nilai rata-rata atau min, ya, modus dan median. Sedangkan ukuran penyebaran itu ada meliputi ragam atau varian dan simpangan baku, ya, atau standar deviasi. Min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data, ya. Nilai ini dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data, ya, jumlah data. Itu biasanya kita buat dilambangkan dengan mu atau x bar, ya, mu atau x bar. Jadi mu sama dengan ya sigma ya xi ya. I-nya itu datanya mulai dari data yang 1 2 3 seterusnya ya. Jumlah datanya per n ya, per n. Oke. Atau x bar sama dengan sigma x, itu yang nilai angkanya ini sedikit atau kecil ya nilainya. 7, 5, 8, 6, 9 dan 7. Untuk rata-rata hitung ya data kelompok ya. Jadi menggunakan kita cari dulu kalau dia datanya belum dibuat batas kelasnya ini, kita buat dulu ya, kelasnya kita buat, cari frekuensinya ya, cari frekuensinya, oke. Ini X-aksen ya, membantu. Untuk X-aksen ini untuk membantu rumusnya M sama dengan atau X rata-rata sama dengan MT, min terkaan ya. MT ini min terkaan. Ditambah ya, ditambah dalam kurung sigma F X-aksen ya. Sigma F frekuensi dikali X-aksen itu. X-aksen ini tanda kelas ya. Per N ya. N itu total dari datanya. Dikali I. I itu adalah intervalnya ya, intervalnya. Oke. Jadi untuk menentukan X-aksen ini kamu buat dulu frekuensinya. Ya, kamu buat frekuensinya. Ini kelasnya ada berapa ini kelasnya? Ada berapa kelasnya? Ada? 7. Ada 7 ya. Min terkaan biasanya di kelas tengah dia min terkaannya dia. Di kelas tengah ini dia 25 ataupun ya di frekuensi yang besar. Kamu buat di situ 0 ya, 0. Oke. Ya. Kamu buat 0 ya. Untuk yang kelasnya kecil, kelas nilainya yang kecil negatif, untuk kelas yang besar positif ya. Mulai dari 0 ini min 1, min 2, min 3 ya. 1 2 3. Oke. Selanjutnya frekuensi itu dikalikan X-aksen, ini hasilnya 6 dikali minus 3 ya, minus 18. Oke. Setelah dapat F-aksen ini harus ditotalkan ya sigma, biar dapat rumusnya. Kamu totalkan ini semua, jumlahnya minus 30 ya. Sedangkan N-nya ini 90 ya, N-nya ini 90 ya. Jadi masukkan dia ke rumus. Min terkaannya tadi yang saya bilang di posisi batas kelas yang tengah atau frekuensi yang besar di 33 ya, 33 sampai nilai 38 ya, interval 33 dan 38 itu dia batas kelasnya. Jadi kamu buat di sini untuk dia min terkaan ini ya, nilai tengah 33 ditambah 38 bagi 2. Berapa nilai tengahnya? 35,5 ya. Ya kan? 35,5 ditambah sigma Fx aksen tadi udah dapat minus 34, N-nya 90, intervalnya ada 6 ya. Interval antara 15 dan 20, antara 21 dan 26. 15 ke 20 itu ada 6 intervalnya ya. Oke, hasilnya untuk min-nya sama dengan 33,5 ya. X bar atau min-nya di 33,5 ya, di 33,5. Memang di pas di min terkaan itu yang di frekuensinya yang tinggi.
Itu dia mencari min untuk data kelompok, ya. Sedangkan untuk median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama sehingga median disebut juga ukuran letak, ya. Jika N ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data merupakan nilai median. Jika N genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengahnya. Ya. Jika dia ganjil, ya. Perhatikan, jika N-nya ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah. Kalau genap dia, yang dua itu dibagi dua. Ini ganjil, ya. Kita pilih yang di tengahnya 7, ya. Berarti mediannya terletak pada data kelima, ya, ya. 7. Sedangkan untuk yang genap, yang data tengahnya itu 7 dan 8, ya, terletak pada 4 dan 5, ya, 7 dan 8. Jadi kamu jumlahkan 7 tambah 8 bagi 2, Berarti mediannya itu di 7,5. Itu untuk yang nilai yang genap. Oke. Itu untuk data tunggal. Sedangkan data kelompok, dia menggunakan rumus median sama dengan LME, ya. LME itu sama dengan minkaan tadi, ya. Ditambah, ya, setengah N, ya, kurang B. Oke. Dibagi frekuensi mediannya, ya, dikali interval, tetap dikali interval, ya, tetap dikali interval. Oke. Kita lihat dia untuk frekuensi mediannya, perhatikan, ya, di sini sama seperti tadi, di interkaannya dia di frekuensi 25. Berarti frekuensi medianya dia adalah 25, ya. Berarti FM ini 25, ya. Setengah N, N-nya 90, ya. Berarti setengah kali 90. Berarti ini 35,5, ya. Oke. Untuk B-nya ini, ya, untuk B-nya ini adalah frekuensi kumulatif, ya. Frekuensi kumulatif sebelum, ya, frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median. Ini dia jumlahnya ini. Jumlahnya ini adalah 44, ya. Frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum 25. Frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median atau jumlah frekuensi, ya, jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Dia 44. I-nya tetap interval. Memasukkan rumusnya, ya. Jadinya di sini OLME ini bukan ini, ya, bukan minterkaannya, tetapi tepi kelas, ya, batas tepi kelas untuk dia median, ya, median terkaan. Median terkaan ini 33,38, tepi kelas bawahnya 0,05, jadi 32,5. Masukkan ke rumusnya, hasil mediannya adalah 33. Nanti kamu bisa pelajari lagi PPT-nya, ya. Untuk modus adalah nilai data yang sering muncul. Modus sering muncul yang paling banyak frekuensinya, ya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Di serangkaian data mungkin memiliki 2 modus, bimodal memiliki 3 modus atau trimodal atau lebih, ya, dari 2, ya, yang sering muncul. Jadi modus data tunggal kita lihat aja, ya, untuk data yang untuk nilai untuk yang A sama yang B, ya. Yang A ini yang sering muncul, ya, yang sering muncul itu adalah untuk nilai 7, ya, 2 kali dia. Oke, sedangkan yang di B ini, ya, yang sering muncul itu adalah 7 dan 6, ya. Maka jadi modusnya ada 6 dan 7. Itu dia. Karena yang muncul di sini sama dia, 7, 2, 6 juga 2. Berarti modusnya 6 dan 7.
bimodal dia ya. Modal itu ada 2 modus ya. Selanjutnya untuk modus data kelompok ya. LMO ini tetap dia tepi kelas ya, tepi kelas untuk dia modus terkaan ya, modus terkaan. Oke. Di tetap jadi kelas frekuensinya yang besar di 25. Oke. D1 itu dia untuk D1-nya ini 25 dikurang 24 frekuensi ya. D1 itu frekuensi yang terbesar dikurang di atas frekuensi yang atas. Maksudnya atas ini untuk yang sebelah atas ya, untuk yang data yang kecil 25 dikurang 24 ya. Sedangkan D2 itu untuk 25 dikurang frekuensi yang bawah. 25 dikurang 10, 15. I-nya tetap interval ya. D1 per D1 tambah D2. D1 tadi 25 kurang 24 frekuensi yang atasnya. Ini 15 tadi D2 frekuensi yang di bawahnya 25 kurang 10 ya. Jadi hasilnya di 32,875 kita gunakan menjadi 33. Terusnya di 33. Oke, ini bisa kamu kerjakan ya. Tentukan rata-rata, median, modus ya. Rata-rata untuk tentukan nilai min ya, rata-rata median modus dari data ini. Ya, kamu tinggal mencari ya, mencari nilai mediannya, nilai minnya dan nilai modusnya. Tetap kirim ke email atau ke Gmail atau ke Yahoo saya ya. Oke, ada pertanyaan yang kurang paham? Maaf Ibu, izin bertanya. Kalau dia mengerjakan min media modus itu dia dari Excel atau manual, Ibu? Lagi ya. Oke, boleh dibuka kameranya. Jadi terakhir kita tanggal 28 ya. Tanggal 28 itu pertemuan ke-15 pas kali ya. Pertemuan ke-15 nanti kita lanjut standar deviasi dan juga Excel untuk data apa ya, min median ya. Untuk data statistik deskriptif. Kalau sudah kita cari dia statistik deskriptifnya, kita juga buat histogramnya sekalian ya. Tapi harus ada data analisis tadi ya, harus kamu buat.
Ya. Izin Bu, suara Ibu nggak kedengaran. Ih, Tes. Nggak kedengaran ya? Putus-putus, enggak Bu. Ibu. Ini udah kedengaran? Udah, Bu. Udah, Bu. Eh, tidak ada lagi pertanyaan, maksud saya. Kalau memang dia malu untuk bertanya melalui sound ya, bisa diketik ya. Bisa diketik di chat ya, seperti Risna tadi ya. Tugasnya dibuat dalam manual karena kita belum melakukan Excel ya, belum melakukan aplikasi Excel. Jadi kamu kerjakan melalui manual. Manualnya kamu tulis, bisa juga kamu buat di Word. Kan Word itu kan bisa buat rumus untuk matematikanya ya. Cari min, median, dan modus. Oke. Karena kita belum mempelajari cara mencari min, median, modusnya di Excel ya. Pertanyaan? Berarti kumpulkannya hari kapan, Bu? Harinya. Praktikum Yang median tanggal 15, tanggal 28 hari Kamis ya, pertemuan ke-15. Itu hari Kamis kita standar deviasi dulu. Standar deviasi dulu kita bahas, nanti langsung kita aplikasi ke Excel. Cara mencari min, median, modus, standar deviasi, dan histogram. Langsung histogramnya. Dari histogram nanti kita bisa mendapatkan untuk dia kelas ya. Untuk dia kelas-kelasnya ya. Kelas tepi bawah, tepi atas tanpa rumus Turges juga bisa. Tapi dengan menggunakan rumus Turges itu lebih baik ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, karena tidak ada lagi ya pertanyaan, saya akan share nanti PPT-nya. Tugasnya saya terima ya. Paling lama Rabu ya, Rabu depan tanggal 27 ya, jangan 28, tanggal 27. Jadi saya bisa cek ya. Tanggal 7 bisa kamu scan ataupun bisa kamu foto aja kirim ke saya ya, ke Yahoo maupun ke Gmail, terserah. Yahoo juga saya baca ya. Seperti si Hadat Alwi tadi. Dia kirim ke Yahoo juga, ada beberapa kirim ke Yahoo. Oke. Tidak lagi pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nanti tolong jangan keluar dulu ya karena kita lanjut kuliah lagi. Apa Madar Zauji?